Edukasi dan inspirasi bersama Rizka WS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Rizka WS. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menulis naskah fiksi. Ya, naskah fiksi adalah lawan kata dari non-fiksi. Fiksi menceritakan sesuatu yang tidak nyata atau berdasarkan imajinasi. Nah, langkah-langkahnya apa saja kalau kita ingin menuliskan sebuah cerita, baik itu cerpen maupun novel ya teman-teman. Yang pertama, sebelumnya teman-teman jangan lupa bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Teman-teman, ini sedang hujan, jadi mungkin ada suara rintik-rintik hujan yang sangat syahdu terdengar ya. Oke, yang pertama teman-teman harus menentukan tema terlebih dahulu. Tema adalah ide dasar dari serangkaian ide yang kita punya, itu intinya membahas apa, topiknya apa. Misalnya teman-teman itu ingin mengambil tema pendidikan, nanti subtemanya yang lebih spesifik lagi ingin bahas pendidikan yang seperti apa. Misalnya tema umumnya adalah pendidikan, yang ingin kita angkat ceritanya adalah kisah perjuangan seorang anak yatim piatu dalam menggapai mimpinya, bersekolah ya bersekolah menggapai cita-citanya. Nah, itu adalah tema pendidikan, karena nanti yang akan kita pakai adalah situasi-situasi ketika dia belajar, bersekolah, sampai dia berhasil menjadi sarjana, misalnya seperti itu. Nah, tema ini penting teman-teman, karena kita bisa fokus ya, tidak melulu melebar kemana-mana ya. Ide kita itu ada pagernya, seperti itu. Jadi teman-teman, tentukan tema yang teman-teman kuasai, jangan tema yang di luar kemampuan teman-teman, di luar kemampuan kita. Misalnya kita seorang guru yang otomatis lebih menguasai tema tentang pendidikan, alangkah baiknya kita menulis tulisan tentang pendidikan ya. Kalau teman-teman berprofesi sebagai dokter, kita seorang dokter nih, maka yang lebih pas ya, yang lebih nyaman yang kita tulis adalah hal-hal yang berbau tentang kesehatan. Nah, seperti itu ya. Jadi terkadang profesi kita itu sangat berpengaruh terhadap apa yang kita tulis. Supaya apa? Lebih memudahkan, karena itu dunia kita berpengalaman di situ. Jadi kita akan lebih mudah menulis dengan tema yang kita kuasai. Jadi jangan dibalik ya. Misalnya kita seorang guru, kita ingin menulis tentang hal kedokteran misalnya, ingin push diri kita, boleh sih, boleh, tapi ada cara-caranya. Kita bisa banyak membaca referensi tentang kesehatan, kita bisa menggandeng teman seorang dokter misalnya sebagai teman konsultasi naskah ya, bisa, supaya teman-teman bisa menghasilkan tulisan yang bagus, yang tidak dikarang-karang semata. Jadi bisa dipertanggungjawabkan tulisannya tersebut ya, karena menulis di luar kemampuannya. Seorang guru menulis tentang kedokteran, atau seorang dokter menulis tentang dunia militer misalnya, sama seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada aturan ya, ini cuma lebih memudahkan teman-teman saat menulis. Jadi temanya itu kita tentukan, dan tema yang mudah biasanya adalah tema yang sesuai dengan dunia kita atau profesi kita. Oke, setelah tema ini dicatat dulu ya teman-teman, tema. Setelah tema, kita perlu menentukan latar atau setting. Latar itu ada 3 teman-teman, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, suasana ceritanya. Jadi latar tempat, kita perlu menentukan tempat mana yang akan menjadi tempat tinggal tokoh. Tokoh ini tempat tinggalnya di mana, rumahnya apa, desanya di mana, dan latar waktu. Misalnya teman-teman ingin mengambil kisah zaman dulu tahun 1700-an seperti itu ya misalnya ya. Kan tidak mungkin zaman itu sudah ada HP ya. Jadi bisa disesuaikan ya pakaiannya, bisa disesuaikan adatnya, dan lain sebagainya. Kemudian ada latar suasana yang akan mendukung keduanya. Jadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasananya itu juga harus dipikirkan teman-teman. Kalau perlu dicatat ya, supaya kita tidak melenceng jauh dari apa yang sudah kita rencanakan. Udah nih, kita catat nih, apa tadi temanya ini misalnya, kemudian latarnya seperti ini misalnya. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah konflik cerita.
bagaimana seorang tokoh nanti akan mengalami sebuah masalah ya, sebuah konflik, gimana dia harus menghadapi konflik tersebut dan harus menyelesaikan sampai masalah itu selesai atau konflik itu selesai. Jadi mulai awal konflik datang, ya, si tokoh mendapatkan konflik, kemudian bagaimana cara dia menghadapi konflik, bagaimana cara dia mencari solusi sampai akhir, itu adalah konflik ya. Di dalam konflik itu nanti kita catat ya, klimaksnya apa, resolusinya apa, seperti itu teman-teman. Jadi kita tentukan ya, dari ide, kemudian tadi latar, setting ya, kemudian kita tentukan konfliknya. Kemudian yang keempat, teman-teman perlu juga menentukan alur atau jalan cerita. Alur adalah jalan cerita yang harus ditulis dari awal sampai akhir. Alur pun ini dibagi menjadi 3 teman-teman. Ada alur yang maju, jadi urutan waktunya itu maju, jelas dari awal sampai akhir. Atau alur mundur, jadi alurnya itu mundur teman-teman. Yang ditulis adalah tahun sekarang dulu, kemudian menceritakan mundur tahun-tahun sebelumnya, atau hari ini yang diceritakan, maka mundur alurnya untuk menceritakan hari-hari yang sudah berlalu, kemarin-kemarin, minggu yang lalu, bulan lalu, tahun lalu. Itu adalah alur mundur atau alur campuran teman-teman. Jadi saya sarankan sih sebenarnya kalau masih pemula itu menulis alurnya pakai alur yang maju aja ya teman-teman, ya lebih mudah. Jadi kita tahu urutan kejadiannya dari awal sampai akhir. Kalau mau mencoba alur mundur juga boleh, atau alur campuran. Campuran itu ya maju mundur teman-teman. Ada kalanya nanti teman-teman bercerita secara maju, ada kalanya teman-teman flashback mengenang masa lalu dengan menceritakan gaya mundur. Jadi dicampur nih. Nah, ini kalau teman-teman masih pemula jangan pakai yang alur campuran dulu ya, takutnya nanti pembaca bingung. Ya, karena masih pemula kan, masih belajar kan. Jadi kalau masih belajar, kita tulis sesuatu yang sederhana saja. Konflik yang sederhana, penyelesaian yang sederhana, dan juga alur yang sederhana. Oke teman-teman, jangan lupa setelah alur, ya ini ada yang lebih detail lagi ya, isinya alur. Yaitu apa yang kelima? Yaitu adalah plot. Apa itu plot? Plot adalah ruhnya cerita. Misalnya alur tadi didefinisikan sebagai badan cerita, maka plot adalah ruhnya. Ada dramatisasinya di situ ya. Ya, itu adalah plot ya. Detail-detail adegan itu diceritakan dalam plot. Misalnya alurnya adalah perjalanan saya dari Tuban ke Jakarta. Maka isi atau kisah-kisah selama perjalanan saya dari Tuban ke Jakarta itu dinamakan plot, yang lebih detail, adegan detail-detailnya. Oke teman-teman, jangan lupa dicatat ya. Apa tadi? Temanya, idenya, kemudian apa tadi yang kedua? Latar atau setting, kemudian konfliknya, alur, dan juga plot. Dan jangan lupa persiapannya saat kita menulis. Persiapannya apa? Ada yang tahu teman-teman? Saat kita menulis kita harus menyiapkan tokohnya. Tokoh yang mau kita tulis itu tokoh yang bagai apa? Nah, ini adalah masuk bab tokoh dan penokohan. Kita ingin tokoh yang bagaimana sih? Ya, kita ingin tokoh seorang anak namanya Tono misalnya, umur sekian. Kemudian penokohannya bagaimana? Penokohan adalah cara penulis menggambarkan si tokoh tadi. Sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana, wataknya bagaimana, melalui narasi maupun dialog. Itu penokohan. Kalau tokoh adalah orangnya, sosoknya tadi yang kita beri sifat ya. Kalau penokohan adalah cara kita atau cara penulis saat menuliskannya, sehingga ketika pembaca itu membaca ya, langsung paham. Oh, misalnya guru ini tokohnya, tokoh guru ini gurunya killer atau galak. Oh, guru yang satunya ini lebih lembut. Misalnya seperti itu. Oh, atau tokoh yang A ini ceriwis, pekerja keras, atau tokoh yang satunya ini lucu ya, atau si gendut yang lucu atau bagaimana gitu ya. Kita bisa menentukan tokoh dan penokohan. Ya, sebentar ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Sebenarnya tokoh itu
ada 3 jenis ya untuk tokoh yang baik atau kita sebut dengan protagonis. Ada juga tokoh yang jahat ya, ini biasanya yang menimbulkan konflik nih, namanya tokoh antagonis. Ada juga tokoh penyeimbang atau figuran ya, tambahan-tambahan saja yang tidak terlalu menonjol gitu karakternya. Sebenarnya dalam sebuah cerita ketiga tokoh tadi tidak harus muncul semuanya sih. Bisa saja kita saat membuat cerita bisa cuma menceritakan tokoh protagonis saja. Misalnya bisa, sangat bisa. Karena konflik itu tidak harus ditimbulkan dari masalah orang atau ditimbulkan dari orang yang jahat sama si tokoh, tidak harus jahat. Nah, tapi konflik tadi bisa timbul dari dalam, konflik dalam namanya teman-teman ya. Konflik dengan batinnya sendiri, konflik batin. Misalnya seorang anak tadi sedang galau, memikirkan dia mau melanjutkan sekolah di mana ya, mau sekolah SMP, mau mondok atau pindah dan lain sebagainya. Itu adalah konflik batin. Tidak ada yang jahat di situ. Mungkin situasinya saja yang tidak berpihak ya, sehingga ada konflik dalam, tidak konflik eksternal, tidak ada yang jahatin dia. Boleh, itu boleh dan sah-sah saja teman-teman menulis cerita tanpa menghadirkan tokoh yang jahat, itu boleh. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe jika teman-teman menganggap video ini bermanfaat. Oke, semoga bermanfaat ya. Selamat menulis buku. Itu tadi, jangan lupa cara atau langkah-langkah menulis cerita fiksi. Saya tunggu karya kalian ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.